Halo teman-teman, bertemu dengan saya Dwi Wahyu di channel Wafas Official. Ah, oke. Jadi di video kali ini saya hanya ingin ngebacot tentang hal yang viral belakangan ini, yaitu feodalisme di pesantren. Ya, langsung saja tanpa basa-basi ya, biar nggak terlalu lama videonya. Gue tahu kalian tuh YouTube apa itu namanya nggak betah nonton lama-lama ya kan. Nah, ini gue jelasin pakai bahasa yang sederhana ya. Nah, sebenarnya apa sih feodalisme? Kok banyak orang yang kayak sok tahu tentang feodalisme ya? Nah, jadi feodalisme secara sederhana itu adalah kayak itu yang punya kekuasaan, dia yang berkuasa gitu. Ya. Jadi orang yang berada di atas itu bisa mengendalikan orang yang berada di bawah. Nah, seperti itu. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah ketika kita kerja di pabrik atau di kantoran mungkin, ya. Kalau kita tidak menuruti atasan, ya otomatis gaji kita dipotong. Nah, itu termasuk feodalisme. Ya, jadi tujuan feodalisme itu adalah mengendalikan seseorang atau individu ataupun kelompok yang berada di bawahnya dengan kekuasaan dan status sosial yang dia miliki. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di pondok pesantren terdapat feodalisme? Seperti jalan jongkok di depan ustadz atau merangkak, apakah itu termasuk feodalisme? Nah, ini yang jadi pertanyaan di kalangan masyarakat, termasuk diri saya pribadi ya. Jadi itu bisa dibilang feodalisme, bisa juga dibilang tidak. Nah, kalau bisa dibilang feodalisme itu kalau saat santri itu tidak membungkuk atau tidak jongkok saat berjalan di depan kiai ataupun ustadz, dan ustadz tersebut marah, ya anggap aja lah oknum. Nah, berarti itu feodalisme. Nah, akan tetapi kalau seorang santri itu tidak membungkuk saat jalan di depan kiai ataupun ustadz, dan ustadz ataupun kiai tersebut tidak marah, malah biasa-biasa saja, berarti itu bukan feodalisme. Itu berarti bentuk penghormatan santri terhadap ustadz ataupun kiai. Nah, gitu teman-teman, cara mudah mencernanya ya. Nah, kenapa mungkin yang dimaksud Trans 7 itu sebenarnya bukan itu kayaknya ya. Nah, jadi yang ingin disampaikan Trans 7 itu mungkin kasus-kasus yang bersangkutan dengan pondok pesantren. Contohnya adalah apa itu? Ya, benar sekali. Contohnya yang paling sering kita dengar ya, itu adalah Ustadz mencabuli santriwati, kasus pembulian di pondok pesantren, dan masih banyak lagi ya. Nah, harusnya itu yang dibahas biar menjadi introspeksi para pondok pesantren ya, yang punya pondok pesantren, biar nama pondok pesantren itu tetap terjaga gitu. Karena gara-gara kasus-kasus tersebut banyak masyarakat yang sudah mulai meragukan kepercayaan mereka terhadap pondok pesantren. Jadi otomatis pondok pesantren ini yang awalnya namanya bagus, ini mulai ternodai gitu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, moga aja ya ini bisa menjadi introspeksi ya. Karena kalau kita mendengar kasus-kasus tersebut kayak pencabulan oknum ustadz kepada santriwati itu kan, itu kayak kasusnya itu ditutup-tutupi, bukan tutupi lah, kayak what gitu, what kok bisa, dan nggak ada kejelasan lagi gitu. Karena ya itu kan menyangkut psikologis juga ya. Nah, balik lagi ke soal feodalisme tadi ya. Kalau feodalisme menurut gue pribadi, kalau yang feodalisme di pesantren ya, itu bisa ada bisa nggak emang, tapi ya terserah itu sih para santrinya ya,
mau mereka berjalan jongkok ataupun merangkak sekalipun, gua tidak mempermasalahkan, karena feodalisme sendiri itu, kalau orang yang di bawahnya itu ada tekanan gitu, ada keterpaksaan. Nah, sedangkan banyak para santri itu tidak merasa tertekan ataupun apa ya, dipaksa gitu. Mereka dengan kayak kerendahan hati menghormati gitu. Ya walaupun sebagian masyarakat itu memandang berlebihan. Dan gue itu nggak masalah sih kalau ada yang menganggap berlebihan ya. Tapi kalau secara pribadi gue nggak ngelakuin hal tersebut ya. Jalan jongkok di depan kiai ataupun ustadz, gue mungkin apa ya namanya, mangguk bentar gitu, kayak manggil ustadz, pak yai, nah, gitu. Kalau gue pribadi ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang kayak wah kurang sopan banget ya. Emang gue nyadarin itu, tapi hal tersebut yang bisa gue lakukan, dan cara gue menjaga nama baik atau ya menjaga nama baik ustadz, kiai, pesantren itu adalah dengan mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan, dan gue berusaha mengamalkannya di kehidupan gue sehari-hari. Terus yang menjadi polemik itu adalah ketika para santri itu demo gitu. Bahkan ada video yang gue lihat ya, itu malah ngomong yang seharusnya tidak dikatakan oleh santri gitu, malah nambah ternodai. Harusnya kalau ingin membuktikan kalau pondok pesantren itu apa ya, bukan seperti yang mereka katakan, harusnya kita buktikan dengan perbuatan saja. Contohnya ya, kita apa itu namanya, membuktikan kalau di pondok pesantren kami aman-aman gitu kan, aman-aman belajar, kami itu mengikuti perkembangan zaman, kami belajar teknologi juga, kami berinovasi gitu. Jangan mau ke Transmart langsung di apa itu namanya, ditutup tokonya, ya jangan, kasihan yang kerja di situ, mereka yang kerja di situ nggak tahu gitu ya. Mohon sudahlah, hentikan ya, buktikan saja dengan perbuatan kalau ucapan mereka tuh tidak benar gitu. Seorang kiai menyayangi santrinya, selalu apa itu mengayomi gitu, it's fine. Kalau kita melakukan hal tersebut kan sudah selesai kan. Saat kita membuktikan dengan perbuatan, nanti masyarakat, oh ternyata pandanganku salah saat itu, selama ini gitu. Akhirnya secara perlahan juga nama pondok pesantren di seluruh Indonesia itu secara perlahan mulai membaik. Gampang kan ya. Itu aja yang ingin gue bacotin, karena gue masih banyak kegiatan lain ya. Jadi video ini ku buat untuk mencurahkan pikiran ya, mencurahkan isi pikiran gue yang selalu berisik kayak lalu lintas yang macet terkena banjir ya. Jika kalian suka dengan video gue ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oh ya, dan jangan lupa komen apalagi yang perlu kita bacotin ya. Ingat, teman-teman boleh membantah argumen gue tadi, karena ini argumen gue tanpa landasan yang valid ya. Jadi mohon dibenarkan kalau ada argumen gue yang salah, dan gue dengan terbuka hati, kerendahan hati, gue menerima penjelasan dari kalian semua. Mungkin kalau gue belum paham ya, cuma nanya di kolom komentar. Oke, see you next time, bye bye.